Hai Sobat Kimia, pernah kepikiran nggak sih, gimana panas bisa muncul saat kita masak mie instan? Atau kenapa es batu bisa mencair jadi air? Nah, semua itu ada hubungannya sama ilmu kimia loh. Tepatnya, ada cabang ilmu kimia yang khusus mempelajari tentang panas atau energi dalam reaksi kimia. Namanya termokimia. Simpelnya, termokimia itu ilmu yang mempelajari perubahan panas atau kalor yang terjadi selama reaksi kimia. Setiap reaksi kimia pasti melibatkan perubahan energi, bisa mengeluarkan panas atau justru menyerap panas dari sekitarnya. Nah, termokimia ini membantu kita mengerti kenapa dan bagaimana perubahan energi ini bisa terjadi. Panas yang kita rasakan saat memegang mangkuk mie instan yang masih panas itu, contoh sederhana perpindahan energi dalam reaksi kimia. Lewat termokimia, kita bisa mengukur dan memahami perubahan energi ini dengan lebih detail. Yuk, kita pelajari bareng-bareng. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang termokimia, ada satu hal penting yang perlu kita pahami dulu, yaitu kalor reaksi. Jadi kalor reaksi itu adalah jumlah panas yang dilepaskan atau diserap selama reaksi kimia terjadi pada tekanan yang tetap. Reaksi kimia sendiri bisa dibagi jadi dua jenis berdasarkan perubahan kalornya, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm itu reaksi yang melepaskan panas ke lingkungan, contohnya kayak pembakaran kayu. Nah, kalau reaksi endoterm itu kebalikannya, yaitu reaksi yang menyerap panas dari lingkungan, contohnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Kalor reaksi ini biasanya diukur dalam satuan joule atau kalori. Dengan memahami konsep kalor reaksi, kita jadi tahu seberapa besar energi yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Biar lebih paham tentang termokimia, kita perlu kenalan sama hukum-hukum dasar yang jadi pondasinya. Dua hukum paling penting dalam termokimia adalah hukum kekekalan energi dan hukum Hess. Hukum kekekalan energi itu bilang kalau energi nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi cuma bisa diubah bentuknya dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, dalam termokimia, hukum ini nunjukin kalau jumlah total energi dalam suatu sistem dan lingkungannya akan selalu tetap. Sedangkan hukum Hess itu menyatakan bahwa perubahan entalpi, yaitu jenis energi dalam reaksi kimia, suatu reaksi kimia hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, dan tidak bergantung pada jalur reaksi yang ditempuh. Hukum ini sangat bermanfaat untuk menghitung perubahan entalpi reaksi yang sulit diukur secara langsung. Termokimia mungkin kedengarannya rumit, tapi sebenarnya ilmu ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari loh. Banyak banget aplikasi termokimia yang bisa kita temui, mulai dari hal simple kayak masak, sampai proses industri yang kompleks. Contohnya, penggunaan kompor gas untuk masak. Pembakaran gas pada kompor itu termasuk reaksi eksoterm yang ngelepasin panas buat matangkan makanan. Contoh lainnya, penggunaan es batu untuk bikin minuman jadi dingin. Pencairan es batu itu termasuk reaksi endoterm yang menyerap panas dari minuman, makanya minuman kita jadi lebih dingin. Di bidang industri, termokimia juga penting banget dalam berbagai proses seperti produksi pupuk, pengolahan logam, dan pembuatan obat-obatan. Mempelajari termokimia itu banyak banget manfaatnya buat kita. Dengan memahami prinsip-prinsip termokimia, kita jadi bisa memahami perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, kenapa api terasa panas dan es terasa dingin. Mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Misalnya, menciptakan sumber energi alternatif yang lebih bersih dan terbarukan. Mengendalikan reaksi kimia untuk berbagai keperluan. Misalnya, dalam industri makanan, farmasi, dan petrokimia. Intinya, termokimia membantu kami dengan mencari yang terbaik untuk segala masalah. Termokimia itu ilmu yang menarik dan penting banget untuk dipelajari. Dengan memahami konsep dasar termokimia, kita bisa lebih paham tentang fenomena alam dan teknologi di sekitar kita. Semoga video singkat ini bisa kasih gambaran awal tentang termokimia dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, ya.